Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Berdasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, ya ibni Adam, ya, laqad khalaqtu kulla syai'in min ajlika wa khalaqtuka min ajli. Wahai anak Adam, aku telah menciptakan segala sesuatu untukmu. Wa khalaqtuka, dan aku menciptakanmu untukku. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ini untuk kita manusia, dan Allah menciptakan manusia ini untuknya. Artinya min ajli antadkuroni wa tashkuroni, agar kalian mengingatku dan bersyukur kepada. Fa'illatul hayati kulluha, maka illah itu artinya bisa dijadikan sebagai alasan penciptaan, alasan kehidupan ini, atau adanya penciptaan kehidupan manusia ini semuanya adalah dzikrullah wa syukr, yaitu berzikir untuk kepada Allah dan mensyukuri atau bersyukur kepada Allah, mensyukuri segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a ay aujada ma aujadahu min khairatil ardi kullu dzalika li ajlikum kay tantafi'u bihi fi hayatikum. Artinya Allah mengadakan sesuatu ma'aujadahu, dari apa yang Allah adakan, min khairatil ardi, dari kebaikan. Khairat artinya kebaikan dunia, maksudnya apa yang Allah wujudkan berupa kebaikan-kebaikan atau berupa hasil dari bumi. Contoh misalnya ya tanaman, kemudian pertambangan, dan lain sebagainya yang merupakan satu khairat arti. Kullu dzalika li ajlikum, semua itu Allah ciptakan untuk kalian, kaitan tafi'u, agar kalian mau atau agar kalian memanfaatkan dengan khairat, dengan kebaikan dunia tadi, dengan kebaikan yang Allah wujudkan dari kebaikan-kebaikan dunia tadi, dari hasil bumi, fi hayatikum, dalam kehidupan kalian. Tsumma stawa ilas sama'i. Tsumma stawa ilas sama ala wartafa, ala ya'lu irtafa yartafi'u, artinya qasoda, ya. Dzaba Ibnu Katsir illa anna istawa huna mudamminun makna qasd. Jadi Ibnu Katsir berpendapat bahwa kalimat istawa dalam ayat ini mengandung makna qasad. Qasoda itu artinya ya menuju ke satu, ya. Li ta'addiyatihi bi illa, karena mutaaddi dengan huruf ila. Jadi kalau dikatakan kalau istawa ala kaza, kalau menggunakan mutaaddinya lah kaza, itu artinya ulu wartafa, ulu wa irtifaun, ulu wa irtifa. Kalau menggunakan kalimat istawa ala, berarti dia ulu, artinya sudah berada di satu posisi yang tinggi, wartifa, dan di atas, artinya di atas, ulu itu di atas satu di atas sesuatu, wa irtifa artinya tinggi, ya. Tapi kalau wastawa ila kadza, kalau mutaaddinya dengan menggunakan ila, artinya qasodahu, jadi dia menuju. Wa yakunul makna, maka maknanya adalah summa qasoda ilas samai. Jadi setelah Allah menciptakan itu, summa stawa ilas sama, menuju ke langit. Qasoda ilas sama, ya. Nanti memang terjadi beberapa perbedaan pendapat, ya, antara ulama tentang memahami kalimat-kalimat yang seperti ini, ya. Ada yang berpendapat bahwa istawa artinya istaula dengan mentakwilkan, tapi ada yang berpendapat dia memaknai sebagaimana makna yang dikandung dalam kalimat tersebut, artinya makna sesuai dengan makna kalimat tersebut. Sebagaimana Ibnu Katsir
yang mengatakan bahwa istawa di sini artinya qasoda, bukan istaulah. Itu biasanya dikaji dalam dikaji dalam kajian akidah, ya tidak perlu kita kaji karena itu perlu kajian yang lebih khusus gitu. Fasawahunna atamma khalqahunna sab'a samawatin tamatin. Atamma artinya fasawahunna, maknanya di sini adalah atamma, menyempurnakan. Khalqahunna, ciptaannya, sab'a samawatin tamatin, itu 7 langit secara sempurna. Wa huwa bikulli syai'in alim, ikhbarun bi ihatati ilmihi ta'ala bikulli syai'. Ikhbar, pemberitahuan dari Allah bahwa Allah bi ihatati ilmihi, Allah ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa tadlilu ala qudratihi wa ilmihi wa wujubi ibadatihi. Dan ayat ini juga watadlil menjadi satu bukti dalil. Tadlil itu artinya ingin menunjukkan kepada suatu, namanya tadlil. Ala qudratihi, atas kekuasaan Allah, wa ilmihi, dan ilmunya Allah, wa wujubi ibadatihi, dan wajibnya kita beribadah kepada Allah. Karena itu tadi dalam surat Al-Baqarah tadi sudah disebutkan alhamdulillah, bahwa segala sesuatu pujian itu jami'ul mahamidi, segala sesuatu pujian itu milik Allah, dan ibadah itu adalah salah satu bentuk pujian kita kepada Allah. Maka itu tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Karena apa? Karena tidak ada yang berhak dengan pujian tadi kecuali adanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa itu berhak untuk dipuji. Dalilun ala istihqaqihi bil mahamidi, dalil atas haknya mendapatkan pujian tadi. Maka di dalam ayat ini menjadi penguat tentang wajibnya beribadah, atau wajibnya seorang hamba, seorang manusia beribadah kepada Allah, karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Allah tidak berhak untuk diibadahi. Itu tidak ada dalil. Maka ayat ini secara maknanya merupakan satu bentuk cemeehan kalau orang kita itu, atau satu bentuk hinaan. Lalu kamu tuh gimana mau kafir, wong hidupmu ini loh Allah yang memberi gitu. Apa yang kamu pergunakan dalam kehidupan ini itu semuanya dari Allah. Allah yang menciptakan. Aujada ma'aujadahu min khairatil ardi. Dan bagaimana kamu juga akan kufur sedangkan Allah bikulli syai'in alim, bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Jadi al-ihatah, karena namanya ilmu itu kan al-ihatah. Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, kok kita mau kufur? Sedangkan apa yang kita ketahui ini tidak ada sekecilnya dari apa yang Allah ketahui. Nah, orang yang tidak punya sesuatu bagaimana akan mengkufuri zat yang memberikan sesuatu tadi? Bagaimana seseorang itu akan beribadah kepada selain Allah yang dia tidak punya dalil yang menunjukkan tentang haknya dia untuk diibadahi. Maka ayat ini termasuk perintah kepada kita untuk menggunakan akal kita di dalam meyakini keagungan Allah, di dalam meyakini tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Makna ayat,
mazalal khitabu ma'al kafirin alladzina sabaqa wasfuhum bi akhassis sifati wa aswa'il ahwali haitsu qala lahum ala tariqatil iltifati mubikhan muqri'an. Jadi ayat ini masih berkaitan dengan orang-orang kafir. Khitabnya adalah orang-orang kafir yang telah Allah sebutkan sifat-sifatnya bi akhassis sifat wa aswa'il hal, dengan sifat yang paling jelek, wa asfa'il dan kondisi yang paling yang paling jelek lah, seperti sifat-sifat tadi ketika mendapatkan ayat-ayat Allah ya, orang-orang kafir itu ya mereka selalu ngeles gitu. Tidak seperti orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang beriman itu baik akal menerima ataupun tidak menerima, kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya itu sudah. Perumpamaan misalnya, innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat satu perumpamaan yang lebih kecil daripada nyamuk atau lebih daripada nyamuk. Itu ketika orang-orang yang beriman itu mendapatkan ayat-ayat yang seperti itu, sudah tidak perlu mengucapkan hikmah di balik penciptaan ini, itu tidak ada. Ya sudah, ini semua adalah satu hal yang hak, jadi satu hal yang benar, yang tidak perlu yang tidak bisa didustakan lagi. Itu orang yang beriman seperti itu. Qala lahum ala tariqatil iltifati, maka kemudian Allah mengatakan pada mereka, ala tariqatil iltifat, artinya tariqatil iltifat itu menarik sesuatu ya, seperti misalnya satu seruan khusus, nah itu kan untuk untuk membuat iltifat kita itu berpaling, mengalihkan perhatian kita. Mubikhan mukri'an, mubikhan itu sama maknanya dengan mukri'an, artinya dengan menghinakan mereka. Jadi pertanyaan ini sekali lagi bukan karena Allah tidak tahu atau Allah tidak, ini satu, atau kemudian kalau dalam bahasa itu kan idza urifas sabab batolal ajab, itu orang kalau tahu sebab, bukan itu yang dimaksud, tapi di sini lebih pada mubikhan, artinya mubikhan itu ya Allah menghinakan mereka. Kamu tuh gimana kok bisa kufur, hidup itu Allah yang memberi, apa yang kamu pergunakan dalam kehidupan itu Allah yang menciptakan, dan Allah memang ciptakan itu untuk kehidupanmu. Kok bisa kalian mengkufuri, kalian tidak mau beribadah kepada Allah. Wa dzakara min adillati wujudihi wa karamihi ma yasbahul kufru bihi min akbahil umuri wa sahibuhu min ahadil khalaik wa aswa'uhum halan wa ma'alan ya. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam ayat ini dalil tentang keberadaan Allah, tentang wujudnya Allah, dan tentang karimnya Allah. Karim itu artinya apa ya? Karim itu karim itu ya dermawan lah kalau bahasa kita. Ma yasbahul kufru, sehingga menjadikan kufur kepada Allah itu adalah min akbahil umuri, dari perkara-perkara yang yang sangat paling jelek lah, artinya tidak ada perbuatan dosa, tidak ada perbuatan yang lebih jelek daripada kekufuran. Itu maksudnya seperti itu. Dan pelakunya adalah orang-orang yang manusia yang paling paling jelek kondisinya, paling jelek keadaannya. Wa min adillati wujudihi, dan termasuk dari tanda-tanda keberadaannya adalah al-ihya'i ba'dal mauti wal imatati ba'da ihya'i, yaitu artinya wujud tanda dari keberadaan Allah dalam ayat ini adalah menghidupkan
setelah kematian dan mematikan setelah kehidupan.